Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di materi pelayanan publik, jurnal ke-9. Nah, hari ini kita akan saya menjelaskan pelayanan publik. Pertama, tujuan pelatihan itu apa? Peserta diharapkan menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Terus kemudian kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Yang pertama adalah fungsi ASN, pelayanan kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Terus kemudian hasil belajarnya ini targetnya seperti apa sih? Yang pertama adalah peserta pelatihan mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayani. Terus kemudian indikator hasil belajar yang diharapkan dari pelayanan publik ini dari pagi sampai dengan siang, yaitu adalah menjelaskan konsep dan prinsip dasar pelayanan publik. Yang kedua adalah menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayanan publik. Yang ketiga adalah mempraktikkan etiket pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik yang pastinya kita harus ketahui dulu? Pertama, bagaimana kita bisa keluar dari birokrasi konvensional. Jadi kita harus berubah birokrasinya dari yang menggunakan kertas, kita harus gunakan komputer, itu untuk menghemat efisien waktu. Dan kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, klasifikasi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama ada 3, primer, sekunder, tersier. Di mana primer ini adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Yang kedua adalah yang tersier atau sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup individu. Kemudian penyelenggara pelayanan publik itu ada diagramnya seperti yang di samping ini. Itu adalah pelayanan publik bagi dua, publik dan private, di mana publik itu ada dua lagi, pemerintah dan swasta. Nah, pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks, menjadi sesuatu yang sangat rumit, public service namanya. Nah, public service ini paradigma pelayanan publik. Pertama, negara satu-satunya. Old Public Administration atau OPA, murah, swasta mulai berkembang. Terus kemudian menjadi New Public Management NPM atau orientasi profit. Sehingga menjadikan suatu eksistensi yang dinamakan New Public Service NPS, atau dengan negara harus hadir dalam memberikan layanan dasar seperti itu. Nah, layanan publik itu contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti gambar di samping, itu adalah Bu Risma sediakan arena balap khusus untuk geng motor. Terus Terus kemudian ada impian Risma, Gang Doli jadi pusat produksi sepatu kulit. Nah, ini adalah suatu perubahan service publik yang nyata dan tepat guna. Terus kemudian Risma patenkan rujak ulek dan semanggi Surabaya. Ini kota Surabaya dapat penghargaan Social Award. Jadi pelayanan publik itu bisa dapat award juga dari hasil kerja kerasnya Bu Risma. Terus kemudian permasalahan pelayanan publik. Nah, Rizal ungkap ada mafia kecil dan besar di pelabuhan. Nah, itu harus ada masalah juga dalam pelayanan publik. Kalau misalnya ada oknum-oknum, mafia-mafia yang mencari keuntungan di situ. Peredaran barang ilegal dan seterusnya. Terus kemudian di sini ada etiket pelayanan ASN. Yang pertama sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, cara bertanya. Kemudian yang terakhir adalah kata kuncinya untuk seorang pelayanan publik bagi ASN. Yang pertama atensi, senyum, salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Begitu juga saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penting bagi seorang pelayanan publik itu menerapkan sifat aneka, akutabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.